Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pendiri sekolah, segenap jajaran kepala sekolah dan para guru yang saya takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa? Dalam rangka ulang tahun SMK PGRI Petruk Gareng rebutan intip PGRI 2 Ponorogo. Yang saya dengar katanya Bapak Bupati alumni sini, bener gak? Oh salam, STMJ, ST, sudah tua masih jomblo, STMJ. Serta para hadirin Gus Miftah lovers yang berbahagia. Nona cantik jualan jamu, jamu diminum terasa mengkudu. Meski kita jarang ketemu, yakinlah cintaku hanyalah untuk dirimu. Mohon perhatian, saya semalam pengajian di Jombang ada 10 jamaah yang kecopetan. Tolong tetap waspada, karena saya selalu mengatakan sebaik-baiknya tempat ada jeleknya, dan sejelek-jeleknya tempat pasti ada baiknya. Kita memang berkumpul di tempat pengajian, tapi semalam subhanallah saya harus berjalan 400 meter, badan serasa termutilasi, rambut dijambak, susu dicetol, bokong dijawil, kaki saya semuanya luka-luka mergo diidak-idak sepatu ini banser dan lain sebagainya. Maka saya selalu mengatakan, copet itu kok goblok. Gobloknya di mana? Kenapa yang dicopet dompetnya? Coba dicontoh, Gus Miftah itu dilokalisasi ketemu para begenggek, posisinya juga sebagai copet. Tapi apa bedanya? Saya dengan copet-copet itu bedanya satu. Copet itu yang dicopet dompetnya, sementara saya sama begenggek yang saya copet hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyoh. Soalnya apa? Yang dicopet hatinya. Nah, malam hari ini kita berkumpul dalam rangka nyopet, tapi nyopet dengan terang-terangan. Nyopet siapa? Nyopet ridhonya Allah. Kita minta, kita menarik perhatiannya Allah dengan cara apa? Dengan cara berkumpul, melantunkan tahmid, melantunkan tahlil, takbir dan sholawatan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya baper yang saya sarankan adalah baper dengan Rasulullah, baper dengan Allah, jangan baper dengan pasangan. Kalau kamu baper dengan pasangan, hati-hati, siap-siap kecewa. Makanya kemudian ada istilah Semarang ngayuk Jogarta, tiwas wis sayang mung dianggap konco. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Tuku bawang keliru merico, tiwas wis sayang ditikung karo konco, modar. Ditikung. Iki yang ngono pengajian kan baper karo Gusti Allah, mangan cah iki. Cangkeme. Pantesan matengmu gede le. Gue nyimak pengajiannya Gus Miftah kok. Gus Miftah sering mengatakan cowok yang perutnya besar biasanya manuke cilik lah. Ya awakmu.
Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kejadian seperti semalam niku nyuwun sewu, sampai bocah kula sing melu ngaji niku lho, si Mas Andri niku, aibune ilang, Pak. Karena saking banyaknya orang yang datang ikut pengajian. Saya di satu sisi bersyukur, berarti wong seneng ngaji. Tapi di satu sisi, oh ternyata juga banyak copet. Tapi itu mengajarkan kepada kita untuk optimis. Optimisme itu apa? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Maka jadilah pribadi yang optimis, jangan pesimis. Saya dulu sering punya contoh begini ya. Hari ini banyak orang pesimis, termasuk mungkin anak-anak sekolah kita, Pak. Maka izinkan, karena ini anak-anak sekolah, saya ngasih motivasi anak-anakmu. Siswamu biro kan? 2006, karena kita diremehkan. Tapi mohon maaf, orang-orang yang kemudian berpotensi diremehkan itu akan menjadi orang besar. Contoh nih, Kanjeng Nabi itu diremehkan tapi dia jadi orang besar. Maka kalau hari ini kalian sekolah merasa diremehkan, yakinlah akan jadi orang besar. Amin. Tapi saya goblok Gus, dulu satu kelas yang tidak belajar ngaji cuman saya, tapi satu kelas yang jadi kiai cuman saya. No. Dulu kawan saya kuliah, semuanya rajin kuliah, saya dianggap paling goblok. Tapi ternyata apa? Justru yang paling goblok jadi kiai. Maka kamu yang goblok insya Allah jadi kiai. Hidup orang goblok. Amin. Termasuk ini panitianya berpotensi jadi kiai. Goblok kiai ini nggak dikasih kopi, kan goblok. Atau mungkin di PGRI nggak ada jurusan perkopian kali, nggak ada. Ini kopi sendiri. Luar biasa. Sing nyuguh satpam. Oh bukan satpam. Oh taruna. Kalau cewek taruni gitu. Taruna. Penegak itu malah ekah-ekah itu. Kalian berdua pacaran nggak? Pacaran. Oh. Kalian berdua itu seperti Alfamaret dan Indomaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Karena mereka berdua beda keyakinan. Yang cowok yakin mau, yang cewek yakin nggak mau. Makasih. Kamu tahu nggak bedanya Degan sama kamu? Mbak siapa namanya? Mbak? Oh Junior. Oh Junior. Junior tahu nggak bedanya Degan sama kamu? Degan mengandung vitamin, Junior mengandung anak kita. Iya. Cocok. Silakan kembali Junior. Kalau jodoh pasti ketemu ya Dok. Di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Merongos. Nah, tapi apa? Jangan sampai kemudian pandangan kecil orang kepada kita menjadikan kita pribadi yang insecure, minder. Saya bilang begini, bangsa ini kemudian punya pengalaman sejarah menjadi bangsa yang minder. Kenapa? Efek, dampak, impact dari penjajahan Belanda dan sekutunya 350 tahun. Melahirkan generasi yang insecure, underestimate, minder. Saya kasih contoh, saya tidak rasis Pak ya, tapi ini fakta di lapangan. Mohon maaf kalau dibilang rasis, tapi ini sekali lagi bukan rasis. Coba Anda lihat, betapa kita menjadi bangsa yang minder. Kita itu kalau ketemu orang bule, mindset kita mengatakan apa? Ini orang pintar. Padahal banyak orang bule itu yang goblok. Tapi otak kita mengatakan ini orang pintar. Nyatanya, saya banyak mengislamkan orang dari Australia, dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika. 2021 setelah saya ceramah di gereja Jakarta Utara, satu keluarga dari Amerika masuk Islam, satu keluarga dari Belanda, keluarga ateis masuk Islam. Kita selama ini berpikir
Oh, lak wong bule iki mesti pinter. Sing kandha sapa? Bule goblok iki lho akeh. Apa meneh bule kambing? Oh, bule. Masih berani makan kambing, Pak? Oh, masih. Kambing itu insya Allah tidak ada efek samping, adanya efek depan, Pak. Makanya biasanya kalau bapak-bapak makan kambing penyakitnya mah. Masuk kamar, mamah, iya. Masih kuat, Pak? Tenane. Ini beliaunya ini subhanallah usianya kolonial, tapi seleranya milenial. Iya. Ini ke atas jenderal, ini ke bawah kopral. Iya. Pak sinten namanya, Pak? Pak Bernardi. Bernardi, kayak merek bakso ya, Bernard. Semoga Pak Bernardi panjang umur. Saya berpesan Pak Bernardi ini orang baik, tolong jangan dikubur sebelum mati, oke? Kalau lihat orang Cina, nyuwun sewu, otak kita mengatakan apa? Ini orang kaya. Begitu di hadapan kita ada orang Cina, otak kita itu secara otomatis mengatakan ini orang kaya. Coba Anda lihat ngobrol kayak. Coba Anda lihat orang-orang di bank itu nyuwun sewu. Begitu Anda masuk teller bank, yang masuk orang Cina sama yang datang orang Jawa, mohon maaf, mereka insecure. Ala wong Jawa ki duwe apa? Orang Cina mohon maaf datang ke bank nggak bawa apa-apa, mereka yakin ini kuat bayar. Tapi kalau yang datang orang Jawa bawa sertifikat BPKB kadang-kadang dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena otak kita secara otomatis mengatakan kalau ini orang Cina biasanya kaya. Padahal wong Cina kere iki yo kek tak kandhani. Coba Anda ke Kalimantan, itu Singkawang, bener Pak Bernard ya? Itu orang Cina jualan gorengan biasa, orang Cina ngamen biasa itu. Apa Pak? Manol. Manol ki apa? Oh nguli. Kok desa banget bahasamu manol. Ini bahasanya desa banget aku ora paham, kan aku kiai ini artis. Yang paling parah apa? Mohon maaf. Kalau ketemu orang Arab, otak kita apa? Ini orang suci. Apalagi orang Arab pakai jubah, pakai ubul-ubulan dasi putih kayak seprit mumprok kayak. Ini orang suci. Makanya apa? Saya dulu pernah ngajak jamaah umroh. Begitu masuk di kota Madinah, turun di bandara Madinah, dia kaget. Begitu kakinya mendarat di Madinah, dia mengatakan apa? Kok di sini banyak Habib ya? Karena tahu dia kalau orang pakai jubah dasi diubel-ubel kuwi Habib. Padahal mohon maaf, kalau di Indonesia orang pakai jubah dianggap orang suci, di Mekah, Madinah, di Jeddah, nyuwun sewu, sopir truk juga pakai jubah, orang ke kebun kurma juga pakai jubah, pelayan toko juga pakai jubah, nunggu WC yo pakai jubah. Tapi mindset kita mengatakan apa? Ini orang suci. Sehingga kemudian apa? Hari ini banyak orang, mohon maaf, tertipu dengan penampilan. Maka seolah-olah kalau kiai itu harus pakai kopiah, harus pakai jubah, harus pakai putih-putih. Coba Anda lihat Pak, saya malah jarang pakai putih-putih, karena saya punya prinsip, putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Tai lalat menyenangkan, panu putih tapi menyedihkan. Ayo pilih jadi tai lalat apa jadi panu? Orang kabeh. Oh kamu salah. Orang itu kadang-kadang harus menjadi tai lalat. Tapi kalau tai lalat placementnya pas, tempatnya pas, itu akan menjadi menarik. Contoh Ita Purnamasari. Kenapa dia dikatakan cantik? Karena identik dengan tai lalatnya. Tapi mohon maaf, kalau toh kemudian kamu jadi tai lalat, jadilah tai lalat pada tempat yang pas. Umpamanya yang dhuwur bibir ning isor moto, ketok ayu. Wis dadi tai lalat, ireng manggone ning dhuwur silit. Sopo sing delok itu? Namun yang dhuwur silit kok bro.
tertipu dengan penampilan. Oh, kalau kiai harus begini-begini. Saya orang yang cuek dengan penampilan. Bagi saya, ustadz, ulama, kiai itu tidak harus diidentikan dengan penampilan yang bagaimana. Ya mohon maaf Pak, selama ini saya dibilang Gus Miftah itu boys, terlalu keren sebagai kiai. Loh, sing tak adep iki beda Pak. Kalau saya kayak besok ini saya harus berangkat ke Jakarta, saya ada pengajian rutin dengan para artis. Artis-artis yang itu pengajian saya itu siapa? Aura Kasih, Vicky Su, Nagita, Aurel, Lesti, dan yang paling terbaru idolanya Pak Bernardi, Lucinta Luna. Lah ngeruang kono ketoke ayu bener ganjel lho apa sih aku. Kenal pot matamu, kenal pot iki lho. Jangan kemudian apa? Kita menjadi orang yang underestimate. Tuhan menciptakan kita dengan potensi masing-masing. Termasuk kamu yang sekolah di SMK PGRI. Mungkin orang mengatakan, neng SMK ini pengen jadi apa tuh? Coba dengarkan anak-anakku SMK ya. Saya selalu punya quote seperti ini. Bukan di mana kamu sekolah, tapi bagaimana kamu sekolah. Saya dulu ketika masuk IAIN, kawan-kawan saya UGM bilang begini, Gus, kuliah kok neng IAIN, gue pengen jadi apa? UGM bro, dia bilang. Nyatanya mohon maaf hari ini, hidup saya dari IAIN lebih enak daripada anak UGM. Artinya apa? Bukan di mana kamu sekolah, tapi bagaimana kamu berproses. Nggak penting di mana kamu sekolah, tapi bagaimana kemudian kamu sekolah. Banyak orang yang berangkat dari tempat kecil justru jadi orang besar. Contoh, kita belajar dari seorang Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian dilihat dari penampilannya, Pak Jokowi kalah dengan calon yang lain. Bahkan orang mengatakan Jokowi ingah-ingih. Kalau kemudian lihat dari gelarnya, ini insinyur kehutanan, apa nyambung masuk ke dunia politik? Tapi mekanismenya Allah itu berbeda dengan pola pikirnya manusia. Lah manusia itu mohon maaf, sering mengikuti hawa nafsunya bukan hati nuraninya. Sesuatu yang sebenarnya buruk di pandangan Allah, tapi baik di pandangan kita. Tapi sebaliknya, sesuatu yang sebenarnya baik, kita anggap buruk, yang buruk dianggap baik. Saya kasih contoh ini Pak. Ada burung terbang tinggi. Terbang tinggi. Kemudian jatuh. Begitu jatuh di kubangan, dia merasa kedinginan karena kubangannya penuh air. Datang lewat di atas kubangan seekor kerbau. Dia mengeluarkan kotoran tepat di atas burung yang jatuh di kubangan. Burungnya mikir, sial, sudah jatuh tertimpa teletong kok tangga toh Pak, teletong. Sudah jatuh tertimpa teletong. Dia merasa sial, kenapa? Kena kotoran. Tapi setelah sekian lama dia merasakan teletong yang memberikan dia kehangatan. Orang percaya Pak, teletong kayak hangat tak kandani. Orang percaya jajalan gitu loh. Makanya dulu saya ketika Miftah kayak Gus telek, aku rapopo. Saya lebih bangga menjadi telek, saya lebih bangga menjadi tai. Kenapa? Sejelek-jeleknya tai, nggak ada orang yang berani menginjak-injak tai. Loh, mesti dihindari Pak itu. Akhirnya kemudian apa? Sejurus kemudian datang seekor kucing. Kucingnya membersihkan si burung dari kotoran dijilati, sehingga burungnya berpikir, wah, ini pasti kucing akan menyelamatkan saya. Tetapi apa yang terjadi? Begitu burungnya bersih, justru dimakan oleh kucing. Pelajarannya apa? Kotoran kerbau yang menurut dia jelek justru memberikan kehangatan. Kucing yang datang seolah-olah sebagai pahlawan justru memakan si burung. Makanya Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Niscaya kamu akan membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan niscaya kamu akan mencintai sesuatu
padahal itu buruk bagi kamu. Sama anak-anakku di sekolah, mungkin peraturan-peraturan sekolah nggak ada yang mengenakan bagi kita, tapi yakinlah bahwa peraturan-peraturan itu pasti ada kebaikan untuk kita. Cuman mohon maaf Pak, kalau bikin peraturan yang jelas, jangan ambigu apalagi ambivalen. Saya dulu kuliah di IAIN, saya sering terlambat, dosen saya marah, Miftah nggak boleh masuk, kenapa kamu terlambat? Tak jawab, mohon maaf Pak dosen, nggak ada kata terlambat dalam belajar. Modar dosennya, ayo toh. Singkat cerita Pak Bernard, ujian saya pakai sandal jepit, masuk kelas, dekannya datang. Saya ingat betul waktu itu Pak Abdullah Fajar, dekan saya. Kebetulan saya NU, dekan saya Muhammadiyah. Saya diusir dari kelas. Miftah, kamu keluar. Kenapa Pak Dekan? Kamu pakai sandal, coba kamu baca peraturannya. Udah, saya akhirnya keluar Pak. Sampai luar kelas, peraturan saya baca, mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, titik. Nggak ada kewajiban pakai sepatu. Berarti pemahaman saya, kalau mahasiswa tidak boleh pakai sandal. Saya masuk kelas, rasek-sasrek, dekannya datang lagi, kamu menghina saya ya Miftah? Kenapa Pak Dekan? Kamu nggak boleh pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Coba Bapak baca lagi peraturannya, mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, nggak ada kewajiban pakai sepatu. Akhirnya saya pakai kresek, dekannya merongos cangkeme tak kandani. Jadi itu kan ambigu Pak. Makanya seharusnya kalau bikin peraturan, mahasiswa ujian dilarang pakai sandal, wajib pakai sepatu. Sekarang yang lagi rame adalah sandal jepit. Sandal jepit. Tapi mohon maaf, sudah saya klarifikasi ke kantor polisi, itu himbauan, orang berkendara dihimbau tidak menggunakan sandal jepit. Karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan bisa lebih parah dibandingkan pakai sepatu. Jadi nggak ditilang. Mungkin polisinya ketakutan kalau naik motor ibu-ibu pakai sandal jepit. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu ditilang, ibu-ibu berpotensi menjadikan sandal jepit ginapu cangkeme polisi. Mungkin itu tujuannya. Karena ibu-ibu kan tahu sendiri Pak kalau berkendara, the power of emak-emak. Ratingnya wong belok tangan, goblok gitu. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabe pink. Ya wis disenengi ya. Aku mau nggawa kancane. Mriki, percil kuntet rene oleh. Percil kuntet. Ayo nyanyi oleh, dia le. Jaga tingkir ngombe dawet, sing tak pikir mau nganggo cawet. Jalan dulu. Makanya sekali lagi anak-anak ya, tidak penting kamu di mana sekolah, tapi bagaimana kamu sekolah. Coba ingat-ingat quote-nya Gus Miftah. Orang yang niat belajar, dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak. Percil modalnya cangkeme iso sugih kok. Inilah percil. Kita sambut dengan lagu La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ini kuntet ya Allah rupane. Gila Henggi iki iso lak mlebu neraka, sing mlebu neraka silite dhisik. Siapa di sini? Ini le. Kok kembarannya jenengan Pak Bernard di rupane padha gitu ya Allah, Pak Bernard. Jadi ya sewu Bapak Ibu benjang tuwone percil iki bentuke ngene iki lho. Iki sing gawe sekolah le. Oh ngaten. Oh Pak. Jenenge Bernard. Pak Pir ngadi ya. Bernard. Piri mentul-mentul. Sehat Pak Pir ngadi nggih sepuntene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah lah. Iya le. Oh, atah kados ngeten le ya Ponorogo lan pengajian akeh kok jarang ngundang aku ya. Ya aja ngono kuwi lho. Ora oleh ngono kuwi. Nggih. Alon-alon. Nggih. Sapa ngerti sesuk tanggap neh. Nggih. Amin. Kula iki kali pelawak niku seneng.
Soalnya pelawak niku kula yakin sesuk mesti mlebu surga. Amin. Amin. Ning cangkeme mampir neraka. Sing buri gak penak. Ya penak to, Reng. Lah cangkeme mampir neraka penak itu. Ya udut tok ngono. Ki antara jarak neraka karo swarga ki adoh. Dadi lambemu modot gelem kowe selawase. Aku malah pilih neraka. Lho iso sugih ning kono. Wong neraka sugih piye to? Dodol es juga. Matamu guys. Lah ning PGR ini kono jurusan arsitek mboten? Oh. Mesin Body repair. Apa kuwi? dandan-dandan, Mbak. Oke. Lho, jumeneng mboten lho. Ngatek apa le? Siap kelas Kowe nggih. iso ngatek, Pak? Lumpuh kok piye? Oh genah mlaku kok kene sampean yo ora penak. Iso ngatek apa ora? Aku iya. Takone Ibu ibu seneng Mas Percil ngatek napa lungguh? Itulah Pak Binati perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Nah, ngatek le. Kondat ngatek. Sik le. Ngatek. Oh alah. Ngatek kok, Tet, ngatek kok. Oh, wis ngatek baiklah. Aja isu. Menyeke halus. Lah kaya ora dhewe ta. Kowe sik iso ngatek le. Apa kene iki lumpuh kok piye wong genah mlaku kene kono ya iso. Saya lho, Mbak. Sak grup nih paling ganteng di Pulau Jawa. Alah. Apa raine katarak senyawa. Iki kok menawa? Kok rumah sing ngomong sapa awakmu ganteng? Lah arek supir-supir lho. Sopir. Enek koper, go ada uya. Lah. Kresek lah ya iso. Nyapo biayane? Tuku koper lho digangal dawuyah. Iki lumrah gada klambi. Lambi goblok. Aku parian yo nyo. Yasin kabeh. Ya liyanya. Anak. Enek. Enek apa? Ngomong enek telek lho tak gacok tekel ngene-ngene ngomongan. Helikopter. Ana teri dipangan kodhok. Iki hengki lanang apa wedok? Enek kodok ning tengah ratan pengen wedok operasi ning Thailand. Ngawur nyapa biayane. Ayo jajal kowe terus langsung lagune. Enek koper, go ada uya. Ngene wae lho iki. Tak sumpah tak belum malan kok rumah saya. Helikopter, go momot tanpa. Helikopter iki larang. Nyapa helikopter momot uya iki lho. Helikopter. Saya tak takon saiki ngomong helikopter. Helikopter kan apa nek baling-baling? Baling-baling. Fungsi baling-balingnya digo apa? Ngumbulne. Ora. Ngumbulne, Pak. Ora. Gravitasi yang ada. Ora. Nah, salah. Baling-baling helikopter ke fungsinya untuk pendinginan. Soalnya lah nganti mandek penumpang karo pilotnya mesti kemeringet tak kandani. Iya. Ya ngene. Helikopter lan ning jero gerah. Ngono wis kanjen ngene. Helikopter nek ning jero gerah. Ya. Pengen pinter, ayo sekolah. Kemudian Buah kates, buah pepaya. Pengen sukses, sekolah SMK PGRI 2. Kata-katanya Wis tamatan kuliah. Ah. Kuliah ini Universitas Perekonomian Industri Logam. Oh, cah kuwi lho seksi. Nggih. Oh, toh. Singkatannya nopo, Pak? Universitas Perekonomian Industri Logam. UP. ning kono wasin. Ayo Mas. Sallu ala Nabi Muhammad. Ipet-ipet gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi. Nggih. Amit-amit bocah saiki durung ngicap wis wani ngeloni. Ancen ngetren. Sapa kuwi? Bocah PGRI. Ora. Tapi sing biyen Itu sing saiki. Niku. saiki senengane ngaji. Amin. Ngono lho sing bener iki. Bocah ndi? Bocah Ponorogo. Ayu. Makasih. Makasih. Emang lo. Cak merongos enggak. Tolong Mbak, jangan lupa bahagia. Kalau lupa sini aku bahagiain.
ada apa? Apa Ali? Jangan kamu menggapai cita-cita, tapi gapailah wanita yang setia. Iya. Apa arti kesetiaan? Apa? Kowe nerjemahke setia ki apa? Kesetiaan ini apa? Setia iki ya ora ditinggal ning dindi. Bukan itu bro. Apa? Engki. Apa? Ini tak idoni ya bang. Kowe Kowe lu mana tak kowe kacau golek ngomong. cewek sing setia. Setia kuwi apa? Apa arti kesetiaan? Setia itu cinta banget. Oh lah ya ora kok. Apa artinya? Tidak terpisahkan. Sayang. Napa ban iku? Setia, cewek itu setia. Cewek neng cowok kuwi biasanya setia. Apa sih? Suka titiknya aja. Heeh, kita ya. Kok tekan kono? Aku jan gumun karo wong wedok-wedok mesti ning ngarep dhewe ya Tat. Yo bener ya. Bener sing apa? Ya jarene apa bener ki? Hah? Lambene loro. Oh iya, siji. Wong itu lagi siji. Loro. Oh loro ya. Dhuwur sitok. Terus golekno dhewe. Jadi ini kan oleh kenapa ada ngomong wong wedok? Nggih, pripun, Pak? Karena kan sebenarnya memang tanggung jawab pendidikan terbesar Nggih. itu pada seorang ibu. Oh ngoten nggih. Maka ada kalimat begini, kalau kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik seorang saja. Tapi kalau kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Mula sak kuat-kuatnya wong lanang tetap kalah kuat karo wong wedok. Mbok tenan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani membawa seorang madu. Bener apa? Bener. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa seorang Madu. sebotol madu. Sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Bener, Pak. Remuk tak kandani. Allah kuwi tenan, Pak. Kuwi berarti wong wedok luwih kuat saka wong Lanang. Buktine wong wedok gunung loro iso dibopong dhewe. Niku, Pak. Saestu lak ngoten niku lara-larane atine wong wedok wis diapusi wong lanang, Pak. Padahal kowe biasa ngapusi Iya. Pak. Nggih. Nggih, mangke YouTube di screenshot ya kalau ini tidak bisa dipakai ya. Berarti ngoten niku, Pak. Dihapus saja. Dihapus. Maka tanggung jawab terbesar itu pada seorang perempuan. Keberhasilan seorang Musa menjadi orang besar itu tidak terlepas dari didikan seorang Siti Aisyah. Padahal Siti Aisyah itu bojone sapa? Aisyah. Bojone Firaun. Nggih. Kowe ngerti sejarah Musa? Musa niku. Zaman Firaun, kuwi lak gawe undang-undang. Bener. Undang-undangnya adalah siapapun bayi terlahir dalam keadaan laki-laki bunuh. Bedanya dengan zaman jahiliyah, bayi perempuan bunuh. Kenapa zaman jahiliyah bayi perempuan bunuh? Karena perempuan dianggap boros. Maka pateni. Sakjane kuwi bener. Wong wedok gitu, mati wae kain kafane lanang karo wedok kandel ndi? Wedok. Mati sih boros, apa meneh urip tak kandhani. Iya. Ngono lah ratu tuh kok skincare nyecret dalam biro wong wedok-wedok. Iki penting. Terus apa? Terus dulu, Pak. Ya bener kan? Iya. Karena aku ditanya, Gus Iya. ada nggak kriteria suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Iya. Makane dadi wong lanang sing jahat. Tapi aku pesen karo wedok iki siji le. Pripun? Mbok sing dirawat ora mung raine termasuk sikile gitu loh. Raine wow, sikile ya Allah. Kayak ngene. Menjijikan. Jikan bener. Untunge bojoku ora ngono kuwi. Oh, ora apa? Bojoke ayo. Iki lho bener kuwi lho. Oh bojomu merongos ate. Kok pamerane kene. Sapa kok? Kurang ajar. Bojoku ora merongos. Nyapa? Kuwi gingsul. Gingsul aku 24 ora padha ae to, Kan. Ya ora apa-apa Red. Bojo ki lak merongos urung kuliah wis duwe gelar. No. MSc. Merongos sak cocote. Sabar, Dik. Lah singkat cerita, Nggih. kalau zaman Nabi Musa, zaman Firaun, Nggih. kuwi sing dipateni bayi lanang. Karena menurut dukune Firaun, Nggih. bayi lanang kalau dia dibiarkan akan menjadi kompetitornya Firaun. Oh. Maka nyuwun sewu. Wong iki kan biyen gaweane golek dukun, kuwi kan sejamane Firaun. Senengane golek dukun. Mila kok ana wong Ponorogo percaya karo dukun, jangan-jangan putune Firaun. Sapa jenenge Bernardi umpamane. Contoh, bro, contoh. Ya rasa emosi. Rasa emosi, Pak. Lah, singkat cerita, mbokne si Musa Nggih.
kuwi krungu kabar iki lak bayi lanang kudu dipateni. Nggih. Maka apa yang dia lakukan? Kemudian dia membawa Musa bayi dihanyutkan di sungai, dikenterke ngono lho. Oh, dikenterke. Karena dia khawatir dibunuh sama Fir'aun. Fir'aun. Qadarullah atas takdir Allah, bayinya ternyata justru mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Alah, Ceritane. berarti kali ini meluntir ngene. Meluntir, ditemu karo bojone Fir'aun jenenge Siti Asia. Lah nyuwun sewu, dibawa pulang ke kerajaan Fir'aun ngamuk, pateni. Bojone protes, "Ojo Mas. Undang-undange sing mok pateni kuwi bayi sing mok goleki. Iki bayine mara dhewe. Aja mok pateni tak openi wae." Ndelalah Fir'aun manut karo bojone. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah laki-laki kalah karo wong wedok tak kandhani. Ceritane kuwi gara-gara Fir'aun kalah karo bojone. Lagi. Dadi nyuwun sewu sak gagah-gagahe Fir'aun kalah karo bojone. Apa meneh Bernardi. Tetep remuk tak kandhani. Kuwi mlaku rumo. Ini Pak. Rotos ngeten iki. Makanya sejarah yang membuktikan ya. Nggih. Dari dulu orang ono ceritane wong lanang iki bisa nglanang-ngalahke wong wedok. Soale Adam yo kalahe karo Hawa, Fir'aun kalahe karo Siti Asia. Itu sejarah membuktikan. Tapi yo nyuwun sewu memang ujiane wong lanang kuwi bojo galak. Ngerti kuncine bojo galak lah. Ngerti ya? Nyanyi isih sor, kuncine sor. Kuncinya apa? Kuncine apa? Kuncine apa? C. Salah. C. Bojo galak kuwi kuncine tawakal lan sabar. Nggih. Kowe biasa wae rasa enggak ngene ra iso kowe. Rasa. Pokoknya lah ono bojo galak sabar wae lah. Sabar. Enten watese apa mboten Mbah ra ono sing duwe wates mung kota Kediri. Heeh, Kediri. Kuwi panggonan, Pak. Oh, panggonan ya. Jangan ngrungokne tenanan ngesli ngomong. Lah. Akhirnya Musa kuwi iso dadi gede. Kenapa? Karena didikan seorang perempuan. Oh. Artinya apa? Keberhasilan seorang anak itu salah satunya faktor kuncinya adalah seorang ibu. Maka kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula? Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kesalahan orang tua kita hari ini di mana, Cil? Begitu anaknya dilebokke sekolah kayak yang PGRI kuwi, ibunya seolah-olah sudah lepas tanggung jawab. Wes tak pasrah ke sekolah, tak pasrah ke pondok. Ibunya sudah leha-leha saja. Ini berarti apa? Seorang ibu lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Hei wong wedok, rungokno kupingmu. Rungokno we. Mila kisape wong wedok sesuatu sing paling abot salah sijine apa? Tentang pendidikan seorang anak. Makanya dulu secara spesial pernah saya bahas, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Jangan hanya dianggap sebagai dalilnya anak, tapi juga dalilnya seorang ibu. Surgane anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena faktanya banyak kelakuannya ibu orang nyurgake anak-anak. Anak dipasrah ke pembantune, aduse anak pembantune, ngeloni anak pembantune, ngeloni bojone Pembantune. Kapok kowe. sekarang studi kasus. Nggih. Anak kucing bingung karo macan. Kelakuannya anak kucing melu kucing apa dadi macan? Macan. Ayo. Anak macan bingung kucing. Kelakuannya kaya Kucing, Pak. anak kucing bingung asu. Umpamane. Umpamane. Wis aja nesu umpama. Iki mau umpama kok. Mesti kelakuane dadi kirek, Pak. Akan nama. Yo kiri karo asu dadi bajingan. Wis apa? Kok bajingannya kok nduding aku ya? Boten iki lho. Mau ngene aku. Lah artinya apa? Kalau kemudian anakmu semua pendidikan dan kebutuhannya kamu pasrahkan kepada pembantu, maka hilang sifat seorang ibu, justru yang muncul sifat seorang pembantu. Dan ini problem. Jangan semuanya dipasrahkan kepada pembantu, sampai kadang-kadang nyusui loh kayaknya pembantu nih. Nah, iya. Umur 3 bulan pasrah ke pembantu, mbok neng di arisan, sosialita, goes, senam, walah yuyu, koyo esti, 1, 2, ngopo to titi. Yuk senam iya senam, tapi jangan melupakan tanggung jawabmu sebagai orang tua. Lah gedene anakmu itu seharusnya apa? Secara psikologis
itu harus sama dengan ibu, jangan sama dengan pembantu. Maka kemudian apa? Begitu anak mlebu sekolah, kewajibannya wong tua apa? Siji, karena sekolah kudu wadirhamun, kudu ana ragate. Lah ora ana ragate ya cilaka, lek pengajian panas soalnya ora ana kipas angine. Yo maklum anggarane cekak kok. Iya. Nggih. Kowe panas ra? Ha ta? Panas. Lagi kipas angin kok. Nggih. Jadi tangguh susuk ning akhirat tak hisab si Bernati delok wae. Kena ping 4 kalau tak hitung imam. Mungkin Bapak sampai waktu. Takbir. Nanti. Ya kita doakan ya Pak Benadi panjang umur ya. Amin. Jadi orang sedih nanti Pak Benadi hidup sendiri ya, insya Allah. Burane bature. Ya apa-apa, udah seneng kok. Asik gak ada bojo Mbak? Asik? Oh bojo. Oh bojo. Luar biasa. Acara pada malam ini disponsori oleh Pak Bernadi. Bojone ayu. Ayu. Katanya Pak Benadi ini pecel lele. Napa, Pak? Penggemar cewek lemu-lemu. Wih ngopo meneh cah kuwi iki. Hei, aku ki njaluk iki pasangin ra njaluk aku goblok. Panas rek. Oh kundet. Napa nih? Oh kundet njaluk wedang. Boten. Sumpah. Boten. Iya. Kok mbake beda karo sing mau? Loh, oh iki OSIS. Ngopo OSIS kan tulisannya ning kene. Ayo. OSIS kan apa tulisannya ning kene? Emang tulisannya OSIS kan di situ, Mbak. Kok panggone to. Panggone teng mriku. Biasane sakit diwaca. Oh, iya. Ngapa kok ning kene? Ngopo ora ning kene? Apa ning kene? Apa ning kene? Ngapa ning kene? Lah nggih. Soalnya OSIS ana kepanjangan nih. Napa? Aja singgol iki susu. Iya. Alah, kok iso wempuk iki ya. Rasa kok genane. Minggirno ono osisku. Ora, OSIS kepanjangan organisasi siswa intrasekolah. Aku diapal ya aku ben calon ketua OSIS kok. Ning ora dadi. Mergo terlalu pinter. Matamu. Minyek Tapi emosi aku. Yuk, Aja minyek ngono yuk. Dinyak aja ya. Gue jago. Mawur kan. Bang coba Pak Bernadi piye? Sabar, nyantai. Ngaji apa tukang. Lah kamu cekeme atos. Pun nyantai. Pun. Kaya ro tak colong digene. Nggih. Nyantai. Nah, disitulah mohon maaf, keberhasilan pendidikan seorang anak itu sebuah sistem. Sistem dari siapa? Dari orang tuanya, gurunya, dan anaknya sendiri. Wong tuane duwe peran, gurune duwe peran, anaknya duwe peran. Kewajibane anak, kewajibane bapak ibu nyekolahke anak. Kewajibane guru mulang. Kewajibane anak belajar. Begitu anak belajar guru mulang, wong tuane support sistemnya apa? Siji golek keragat di anak-anake, loro ndongake anak-anake. Jangan lepas tangan. Deloken, wong ki lek lepas tangan mesti tiba. Contone wong numpak sepeda, numpak motor. Kalau lepas tangan mesti berpotensi jatuh. Betul. Maka aja gaya lepas tangan. Apa? Oh, modele wong kene golek sekolah gratisan. Yo ketok rupane kaya kotak infak. Sekolahmu bayar? Oh, sekolahku bayar ya gratis. Bayar ya itu. Gue sing kon bayar sama Benardi. Sana. Oh, beliau mengatakan Cil, mutu itu tergantung harga. Padahal sing ngomong rupanya nggak bermutu. Aja omong we. Ngomong kena we. Aja omong. Aku ngomong rawa. Gila kaya kundet lo mutu, bermutu. Mutu. Ini bermuka tua. Iya dah tak grup yang ke awak muta. Nah, ini sebuah sistem. Sistemnya apa? Orang tua, guru, anak. Sekarang pertanyaan begini Bapak Ibu. Didikan sekolah itu baik, didikan orang tua baik. Tapi kenapa kadang-kadang anak tidak baik? Kita melupakan satu lagi lingkungan, namanya apa? Lingkungan pergaulan. Nah, gila. Sing kula tangketne niki. Nah, dipun bar niku. Kok nah. lingkungan pergaulan. Niki nyun sewu Pak Kepala Sekolah nggih Pak Benadi. Kemarin survei terakhir 37% pelajar di Jawa Timur
terpapar paham radikalis dan intoleransi. 37%. Aku langsung ngelus dodone bojo kula. Ya Allah. Lah ngene Bang, kok ngene Lah mosok dodone rondo lah ya ora to. Nggih. Nah, 37%. Ini artinya apa? Jangan sampai guru hanya bertugas untuk mencerdaskan anak, tetapi tidak melindungi anak dari paham-paham seperti itu. Maka saya sepakat dengan Presiden Jokowi. Dia mengatakan apa? TNI Polri, tolong awasi WA grup para istri, jangan sampai ngundang ustadz radikal sehingga istri-istrimu terpapar paham radikalis. Aku maunya seneng bener Pak Jokowi ini. Tapi tak pikir-pikir nih, lucu. Kok saged, Pak? Pertanyaan nih, apa wani wong lanang ngawasi HP-ne wong wedok? Sing ngono kuwi wong wedok ngawasi HP-ne wong lanang. Peraturan iki wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Imam kuwi ngatur, makmum kuwi diatur. Tapi ning Ponorogo malah makmum ngatur imam. Sapa jenenge Esti? Nggih. Pundi tiange? Lah niku. Nggih ngertas. Nah. Maka nyuwun sewu, dari dulu saya sering mengatakan orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Aku gitu nih, begitu banyak orang yang salah pergaulan, aku datang selesai. Mau ngerti diri toh? Pas aku harus ini di video call karo sapa? Mau Hercules. Wongnya tasnya teng Bangka. Dulu ketemu Hercules, dia mengatakan apa sama saya? Abah, sudah 50 tahun hidup saya penuh dengan kemaksiatan di dunia preman. Saya ketemu Abah Miftah, saatnya saya mengabdikan diri saya untuk umat dan pengajian. Ini preman. Tapi kalau orang sudah dicuci otaknya dengan pengajian yang salah, ya nyuwun sewu, kau wabeh wong disalah-salahke. Ono artis nembe belajar agama. Dia mengatakan apa? Itu orang yang masang nama Muhammad dan Allah di masjid sejajar, itu kafir haram. Jadi dia mempermasalahkan lah ono tulisan Allah karo Muhammad jejer. Karena dia mengatakan apa? Berarti posisi Allah sama Muhammad itu seimbang. Uyo goblok. Sing paling gampang ono Pak Jokowi, ono Kiai Ma'ruf, jejer. Apakah kemudian sama posisinya? Tidak. Satu presiden, satu wakil presiden. Kenapa terjadi otak seperti itu? Karena salah milih pengajian. Lah, anak-anak sekolah seperti di BGRI dan SMK, SMA itu sangat rawan. Makanya apa? Yang paling berpengaruh adalah di medsos. Orang bergurunya melalui medsos, apalagi hari ini mohon maaf, pengaruh TikTok begitu luar biasa. Begitu dahsyatnya TikTok itu. Sehingga apa? Banyak orang yang otaknya menjadi salah gara-gara TikTok. Amit ketuh. Niku napa, Pak? Aku ya paham. Lah kula nggih mboten paham TikTok saniki sing rada sing apik malah ora ana sing seneng. Nah, sing aku kira posting pengajian tenanan, tausiah nasihat, kuwi ora ono sing delok. Tapi lah bosok-bosokan kuwi didelok. Lah ngene iku. Maka pesan saya satu, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Masih ingat kejadian seorang perempuan pakai jilbab, susunya dibuka malah direkam ini. Hai, ini guys susuku guys. Kelingan rapi. Enggak ningali. Aku yang delok. Lah kok ora ngirimi. Lah piye FYP jilbab. Tasih wonten link ya, Pak. Nyapa kok link bareng. Aku ki mau delok, kuwi mergo dikirimi karo Bernardi tak. Sampeyan yo ora ngomongi aku. Piye to Didi? Kok gedeng. Mila sesuk meneh Pak Bernardi lak ono link ngoten niku. Mbok kula dikirimi sing satset Mas. Info. Wis tuwa ya dikurangi dana kenakalan ngene. Sekolah ini berbasis SMK PGRI, berbasis pondok pesantren. Insya Allah jauh dari radikalisme. Amin. Siap. Insya Allah jauh dari radikalisme. Tapi mic ini dekat dengan kuman, tak usah gue. Nggih. Panggah kena pakai Pak Bernardi. Panggah dilayani. Iya, Pak. Nggak boleh. Mburi kula ini mboten sing krungu. Lah apa? Kula ngentot.
Datang repot wis tuwek gampang masuk angin. Kelepmu jebol tet. Wah, Ya, syair kebangsaan kayak biasanya kayak kami cinta jadi bangsa Indonesia. Iso apa ora malah menunggu ae. Saya Pak Bang, saya Udah duduk wae. nanti. Pun kula atasane. Aja dir. Nyantai ngomong aja. Ya. SMK Nasional Showcase. Sabar. Matamu aku macok ae lho, Cek. Satu-satunya di Indonesia SMK Nasional Showcase. Nah, ngerti kula showcase iki lho. Arepe karaoke ndelok mbak LC kan showcase gitu. Oh, beda ya, oke. Ini kok cookies. Oh, oke. Oke sih Badung. Binaan Astra Group. Juara 1 loh, Pak. Iki ana anu nasional. Iki ana anu nih, ana slogane iki lho. Napa lho? Astra apa? Janda semakin di depan. Astra Group. Ben timbangan ini suka musik. Musik ya. Napa nih, Pak? Kami cinta bangsa Indonesia. Pokoknya deng ngono Pak. Di sapa ora? Sudah Pak. Ngomongin apa ora jadi sering ngomong. Aku seneng nek abah iki nesu. Piye? Kenapa? Digane tak untung. Oh, cuma kalau daerah gue kurang ajar. Cil, saya kurang ajar gitu. Iya, Pak. Mosok kene guyu buan terus ngentot krungu iki. Udah saya buri menang. Kami cinta jadi bangsa Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim iman al-mada. Sholli wa sallim iman al-mada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. HP-nya durung ke kabeh ya. Monggo. Supaya SMK PGRI bersinar. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang nggak punya HP cangkemnya merenges. HP ini diunggahne Yang sentere diurupke. Aman? Flashnya dinyalakan. Flashnya diurupke. Musiknya tidak bisa tipis. Musiknya tipis-tipis saja. Koordinator. Semuanya diangkat. Gini, Lampunya tolong dimatikan di sana. Coba kula koordinator, Pak. Ayo semangat deh. Urupna HP-mu. Lampu kae lho, Cuk. Lampune dipateni. Hei, sing mburi kae. Woi. Timbangane abah sing nesu. Ora luang aku. Ha sing arep. Hei. Ayo sampe tak iki lho. Iki sampe tok melok aku. Iki. Lampu dhuwur deh, lampu dhuwur. Lampu dhuwur. Nek iso dipateni gedung dipindah. Oh, gedungnya ini kono. Lampu Mas, lampu dimatikan. Goyang ke kanan dan ke kiri. Urung. Angel mentok kadang jalane. Pose. Pun, Pak, sambut. Semuanya diangkat. Sambut, Pak. Alhamdulillah. Kono ngendi kono? Kilen, Nanti Pak. semuanya digoyang ke ngulon dulu ya. Pak, Musiknya tipis-tipis aja. basa ngulon. Ya apa nih bahasanya? Ke ngulon dulu. Yuk. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Yang
salim iman alamada sholli wa salim iman alamada wal ali wal ashabi man qadwa kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa salim iman alamada Allah sholli wa salim iman alamada wal ali wal ashabi man qadwahada wal ali wal ashab. Musik berhenti, saya minta drumnya saja. Jamaah yang pandai. Sekali lagi sholli pakai drum saja nih. Iman alamada sholli iman wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab. Ayo sekali lagi yang ketiga bareng untuk kita semuanya. Sholli wa salim iman alamada Allah Allah sholli wa salim iman alamada wal ali wal ashabi man qadwahada wal ali wal ashabi man qadwahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Heranku ki siji. Napa, Pak? Meriahe kaya ngene kok murah. Murah dinyang cil. Mboten napa-napa, Pak. Niate ngibadah ya, Cil, ya? ibadah nggih leres. Moga-moga kok SMKPGRI jadi wong top kabeh ya. Cil. Amin, 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 amin. Minimal sih jadi wong top dek kalingan. Aku mbiyen tau ngundang ledek munyo. Buntet. Bapak Ibu rahimakumullah. Kula wangsuli wong tua kewajibane nyekolah ke anak. Ada yang mau mualaf. Wah, Oh iya. mau mualaf sama Oh, bismillah. ngaten. Sini yang mau mualaf sini. Moga-moga alhamdulillah. Rene. Kula niku alhamdulillah senajan to kula wong goblok ora ngalim tapi sak wayah-wayah enten sing badhe mualaf kalih kula. Nggo mriki sing badhe mualaf cepetan. Sing Monggo, satset monggo. Mas. Sing satset Mas, sekedap. Kula suwun Pak Kepala Sekolah kali Pak Benadi jadi saksi nggih. Mungkin teng apa namanya? Mungkin. Di berkas yang Pundi? harus Monggo mriki. ditandatangani. Monggo langsung pergi, Mas. Sekedap, Pak. Ngapa? Tesih melampah. Oh, roke melotrok. Mboten, tesih melampah. Nika sampun dugi dungus. Aduh. Maksud yang zut lah wong adoh anjane wong adoh kabeh. Iki wong Ponorogo tok. Iki komplit kok rumangsaku. Oh lah niku lah. Lah niku Mas. Lah. Oh, apa ini toilet ta kamu? Iya. Lah ngenang ngene juga lho ini toilet. Niki. Kakak pun sepuh. Oh iki. Monggo. Oh, ngaten nggih. Monggo. Mriki. Nggih, mriki. Alhamdulillah. Monggo Bapak mriki. Berapa orang? Satu orang. Tadi macam Nyuwun mikir lagi dari Bapak. Loh, Bapak? Bapak sopo? Bapak sopo? Loh,
Tapi ini saukur loh, lah bapak iki enggak saukur loh. Niku lho. Oh, kita ini podo kita. Bapak namanya sinten? Pakai mic Pak. Nah, Wasino, ya. Dalamnya pundi? Saham. Pundi? Ngebet. Lagi. Ah, kayak ngumet permen nih kalau Pak. Pak Wasino saking ngebet. Nggih. Yuswane pinten? 17 sekawan. 17 sekawan. Sakniki agamane napa? Kristen. Oh Kristen. Kok ngersake mlebet Islam wonten napa? Halo Pak. Kula niku pun mboten aktif dateng gereja Nggih, pun pinten taun? wiwit tahun kalih ewu Karya walu lajeng selama itu mencari jati diri. Nggih. Terus kemudian memutuskan untuk masuk Islam teng napa? Napa alasannya? dan mereka tapi gereja Nggih. terus mboten saged ten gereja. Oh, nggih. Terus pengen mlebet Islam. Nggih. Kenal Gus Miftah saking pundi? YouTube. Saking YouTube. Oh, YouTube. Nggih. Kan kula niki wali YouTube. Nggih. Pertama kali mirsani YouTube Gus Miftah kapan? Meh saben minggu. Mas saben minggu lho. Berarti gantine gereja malah nonton Gus Miftah kuwi berarti. Tapi ini mlebet Islam mboten sing maksa nggih. Mboten. Enggak ada paksaan sama sekali. Mboten. Ikhlas. Ikhlas. Nggih. Mboten kenal Gus Miftah saderenge nggih. Nggih. Supaya orang-orang kemudian tidak seudon. Soalnya wingi leono songko Kalimantan Barat datang ke pondok minta diislamkan. Saya nggak kenal sebelumnya dan adiknya ada yang protes. Katanya saya memaksa. Padahal tidak ada satu orang pun yang syahadat melalui Gus Miftah dipaksa. Pak Wasino nggak ada yang maksa nggih. Belum kenal Gus Miftah saderenge nggih. Iya. Matur nuwun monggo diterokke. Bapak Ibu sedaya nyekseni menika hidayah. Pak Wasino datang ke SMK ini ketemu Gus Miftah untuk menjemput hidayah. Mudah-mudahan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong Pak Wasino diterokke. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma nawwir qulubahu binuril iman. Allahumma nawwir qulubahu binuril Quran. Allahumma nawwir qulubahu binuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubahu binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Wasino, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah jenengan sah dadi wong Islam. Kula namung ndongake muga-muga panjenengan saged istiqomah. Mugi-mugi sak wanci-wanci kapundhut kanthi husnul khotimah. Selama 75 tahun kemarin dosa jenengan kabeh di ngapura kali Gusti Allah. Hari ini Pak Wasino seperti bayi yang baru lahir kembali. Insya Allah suci. Dongake kula, dongake Pak SMK PGRI, dongake sing rawuh dalu menika. Muga-muga kula panjenengan kuwabeh bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin Allahumma. Mantap nggih. Nah, mungkin dokumennya diurus kali SMK PGRI untuk ngurus ke Kalpa. Ati kula seneng jenengan kula wene duit damel tumbas sarung nggih. Sejuta nggih tuku sarung cukup nggih sejuta. Kepala sepele lah kula Gus matamu. Oh nambahi. Oh Gus minta sejuta, Pak Benadi mau 300. Matur nuwun Pak Benadi. Sekedap Pak. Anu Pak, ngapain gansal atus wonten? Arep yo malah utang.
selamat nggih. Pak sekolah tolong dikasih Quran. Siap. Nanti carikan Quran. Nggih. Sampun nggih. Mungkin dokumennya disiapin nggih Pak Masino, matur nuwun. Matur nuwun. Terasa ngatur-ngatur iki. Ora nyangoni cerewet. Pak Wasino, Pak. Pak Wasino, Nyapa meneh. monggo. Lah ya wis ngerti mabuk. Kula ngapunten monggo dipun ajengaken maka kepala sekolah Pak Bernardi ngatur nuwun. Kula kita teng Magetan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadanya coba Kak. Pun apa? Nggih, kula tak nembang. Kangen suarane Kamu tahu gak kalau SMK PGRI itu luar biasa.